Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan pasal yang ke-16 dari kitab Akidah. Bab yang pertama akidah. Ya. Bab akidah pasal yang ke-16 berkaitan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dan adab-adabnya. Alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan kita kembali melanjutkan untuk membaca buku ini. Buku ini buku tentang Minhajul Muslim. Minhajul Muslim tentang pedoman seorang muslim di dalam kehidupan. Kita baca bismillah. Al-imanu biwujubil amr bil ma'ruf wa nahi anil munkari wa adabuh. Beriman kepada wajibnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran beserta etikanya. Jadi wajib bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Seorang ayah wajib amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kepemimpinannya di rumah. Seorang ibu wajib amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya terhadap anak-anaknya. Seorang penguasa pemerintah, dia wajib amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemerintah. Dan ini hukumnya wajib. Apa dalilnya? Kita masuk sekarang. Dalil wajib amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dalil wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar yang pertama, yu'minu muslimu biwajibil amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar ala kulli muslim mukallaf qadir alima bil ma'ruf ra'ahu matrukan atau alima bil munkar ra'ahu murtakiban atau murtakaban wa qadara ala amr atau taghyiri biyadihi atau lisanihi wa annahu min a'zamil wajibati diniyah ba'dal imanu billahi ta'ala idh dzakara Allah ta'ala fi kitabil aziz maqrunan bil imani bihi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wadzalika li adillatin naqliyah, sam'iyah, aqliyah, mantiqiyah al-atiyah. Ya, saya terjemahkan. Di halaman berapa buku terjemahan? Ada cetakan baru 105, cetakan lama 100, 140. 1.
Cetakan baru 105, cetakan lama 141. Kalau buku versi bahasa Arabnya di buku saya di halaman 47. Seorang muslim wajib mengimani tentang kewajiban mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran terhadap setiap muslim yang qadir. Ini pertama, yang mampu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu ada syaratnya juga, mampu. Yang kedua, ilmu. Dia tahu, harus punya ilmu. Jangan dia mencegah kemungkaran, dianggap mungkar padahal bukan mungkar. Al-ilmu bil ma'ruf. Dan wara'ahu matrukan qadar ala amr au taghiru biha, dan dia punya kesempatan untuk merubah dengan tangannya atau dengan lisannya atau dengan hatinya. Dan ini salah satu syaratnya adalah atau ketentuannya adalah jangan mencegah kemungkaran yang akhirnya melahirkan kemungkaran yang lain. Oke? Jadi jangan sampai kita mengingkari kemungkaran, ternyata lahirlah kemungkaran yang lebih besar. Nanti kita akan bahas itu. Tapi yang kita ingin bahas dulu pertama, ini kewajibannya dulu. Maka Allah mengkaitkan di dalam Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar dengan iman. Digandeng tuh. Di dalam Quran, antara amar ma'ruf nahi munkar dan iman. Di dalam surat Al-Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Dikaitkan beriman kepada Allah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dalilnya dari Al-Quran 1. Di surat Al-Imran ayat 104. Dalil wajibnya amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walatakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Surat Al-Imran ayat 104. Kalau tadi 110 itu berkaitan semakin amar ma'ruf nahi munkar berkaitan dengan iman. Orang beriman hatinya resah kalau melihat kemungkaran. Semakin ada kemungkaran, semakin gak suka hati orang beriman. Dia akan memberitahu tentang kemungkaran itu, bukan dalam rangka mempermalukan, menjatuhkan, atau dalam rangka menghakimi orang lain. Tapi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah tujuannya mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Nasallallahu salam wa afiyah. Dalil yang pertama, sekarang dalil wajib. Dalil wajibnya. Surat Al-Imran ayat 104. Hendaklah di antara kalian ada satu umat yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang sukses. Berhasil. Di sini Allah meminta sebagian umat. Maka para ulama berdalil, kalau begitu hukum amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah.
Kalau sudah ada yang mengingkarinya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Yang paling wajib mengingkari kemungkaran itu siapa? Ustadz, ulama. Kalau ulama diam dari kemungkaran, siapa yang mau bicara lagi? Ya, termasuk nih. Saya ngomong aja deh. Kebetulan saya tadi baca, jadi kepikiran saya. Mulai ada kajian-kajian tablik akbar awalnya dengan disko. Anak perempuan, laki-laki bareng di depannya. Gak usah ngomong ini khilaf, ini boleh, ini nggak boleh. Udah, yang jelas itu harus diingkari. Dan jangan tersinggung kalau saya mengingkari. Karena kalau semua diam, akan datang nanti anak-anak kita menganggap kajian tuh kayak begitu. Ya kan? Anak muda, umur belasan tahun, baru lulus SMA, di depan. Ya subhanallah. Ya kalau memang ingin mengajak orang dalam kebaikan, bagus. Tapi jangan melabelkan sesuatu yang tidak baik menjadi seolah-olah Islami. Dengan argumen biar orang senang dengan Islam. Nggak perlu. Kita tetap harus mengajarkan Islam itu Islam. Dengan cara yang baik, tanpa harus merubah Islam. Apakah perlu kita rubah Islam ini supaya orang tertarik dengan Islam? Jadi biarkan saja kita tetap menawarkan Islam ini dengan cara yang baik tanpa harus merubah Islam ini. Ya ini mulai-mulai ada, tapi alhamdulillah mungkin di sekitar kita nggak ada ya. Hah? Nggak ada ya? Apa kita nggak ngelihat? Kayaknya ada deh, Bu. Saya kayaknya kalau di daerah Bogor itu ada itu sebagiannya. Iya. Allah musta'an. Lalu di sini juga dalil orang yang mencegah keji dan mungkar, kata Allah, ulaika humul muflihun. Merekalah orang yang beruntung. Sebenarnya keberuntungannya di mana? Keberuntungannya yang paling pertama adalah orang yang mencegah kemungkaran, dia akan terhindar dari kemungkaran itu. Itu paling utamanya dulu. Karena ketika dia mulai mengingkari, Allah akan tumbuhkan di hati dia tidak suka dengan kemungkaran itu. Kalau dia sudah tidak suka dengan kemungkaran, berarti dia akan jauh untuk melakukannya. Ya. Juga dalam hadis Allah mengabarkan bahwasannya dia akan menolong wali-walinya. Yang dalam Al-Qur'annya Allah mengabarkan dia akan menolong wali-walinya yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran di dalam surat Al-Hajj 41. Dalam surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Alladzina makkannahum fil ard. Orang-orang yang kami kokohkan di muka bumi. Surat Al-Hajj 41. Makannahum, kami kokohkan, kami bantu, kami tolong, kami menangkan. Siapa itu? Yang mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Di sini Allah berjanji akan menolong orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Akan nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Mungkin sesuatu hari ketika pertama kali dia bicara, orang semuanya masih kaget, masih bingung, masih tidak setuju dengan dia. Tapi akan ada waktunya. Yang benar itu akan nampak, yang salah itu akan nampak. Makannahum, Allah yang akan mengokohkan dan memenangkan. Dalam ayat yang lain, surat Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'ullaha wa rasul. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, sebagian mereka menjadi wali dari sebagian yang lain, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya.
Ini surat At-Taubah ayat 71. Allah menyebutkan kriteria jadi wali-wali Allah. Kriteria menjadi wali-wali Allah. Pertama, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimus shalat. Mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat. Menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasul. Taat sama Allah dan Rasul. Jadi sebenarnya kriteria jadi wali Allah itu gampang apa susah? Hah? Wa yuqimus wa amal ma'ruf nahi munkar. Mendirikan salat, menunaikan zakat, taat sama Allah dan Rasul. Betul, karena seseorang mungkin bisa melakukannya tapi makom kedudukannya berbeda-beda. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka taat kepada Allah dan Rasul. Setaat apa? Maka Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Ditanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, barang siapa yang maksiat kepadaku, dia tidak mau masuk surga. Banyak orang mengaku mencintai Allah dan Rasul, tapi bukti kecintaan kepada Allah dan Rasul itu harus teraplikasikan dalam kehidupan. Contoh ya, contoh sederhana, dalam makan saja. Makan kita, Ustadz, pakai tangan kiri, tangan kanan kan cuma sunnah doang, Ustadz. Iya, kalau beranggap sunnah. Tapi kalau kita ambil tangan kanan terus, kita nggak tangan kiri, niatnya karena Allah, itu masuk dalam taat kepada Allah dan Rasul, itu sebab Allah cintai dia. Jadi semakin kecil amalan, tapi semakin dia timbang dengan kecintaan dan keridhaan Allah, semakin besar kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu kalau ada orang yang pakai sendal. Sampai para ulama pakai sendal, ketika pakai sendal dia pakai kiri duluan, dia buka sendalnya, dia ulang pakai kanan. Kenapa? Yuti'ullah wa Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Sampai perkara pakai sendal aja ingat Allah dan Rasul. Kan ada orang ingat Allah kalau kapan? Kalau usahanya udah bangkrut baru ingat Allah. Kalau udah ketipu sekian M baru ingat Allah, ya subhanallah. Tapi ketika pakai sendal, ketika makan, nggak ingat Allah. Baca bismillah enggak, baca alhamdulillah enggak. Subhanallah. Padahal orang yang makan, udah makannya dikasih sama Allah, enak di lisan, baik di badan, lalu kita baca alhamdulillah, Allah ampuni dosa kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Silakan. Mungkin ada kursi ya. Hah? Oh, enggak. Oke. Enggak, ibu yang itu yang mau masuk mungkin butuh kursi. Silahkan. Ayah, situ kursi. Lanjut lagi. Wa qalu subhana fi ma akhbar an walihi Luqman wa huwa ya'idu. Bahkan Allah mengabarkan tentang walinya, wali Allah Luqman. Luqman ini wali Allah atau nabi Allah? Wali Allah yang dimasukkan namanya di Quran. Kenapa dikatakan Al-Hakim? Al-Hakim itu bukan nama dia, kan orang suka bilang Luqman Hakim, Luqman Hakim. Hakim itu bukan nama dia, Hakim itu sifat dia. Hakim itu artinya bijaksana. Kenapa dia bijaksana? Karena di Quran diceritakan bagaimana dia mendidik anaknya. Bijaksananya dia mendidik anaknya. Di sini pun dalil, saya kebetulan depan ibu-ibu tapi ini. Di sini sebenarnya ada dalil, ayah itu kalau ngomong depan anak, harganya beda kalau ibu ngomong depan anak. Gak tahu ya.
Kalau ayah ngomong depan anak itu ada mungkin dari getaran suara, mimik wajah begitu ya. Itu ada yang masuk di anak. Tapi kalau ibu yang bicara, kadang-kadang dengan kalimat yang sama, tapi kekuatan masuk ke dalam hati berbeda. Akhirnya, karena si ibu merasa kurang kuatnya suara dia, atau kurang kuatnya bahasa dia, yang dikuatkan suaranya. Teriak. Nggak masuk juga ternyata. Allahu Akbar. Luqman nasihatin anaknya. Ibrahim nasihatin anaknya. Yakub nasihatin anaknya. Imron nasihatin anaknya. Bapak tuh punya peran penting untuk menasihati. Ibu perannya apa? Menjaga peraturan nasihat yang telah diberikan. Kan ayah udah bilang. Kan bapak udah bilang. Ibu yang merhatiin tuh. Ya, kita lanjut lagi. Apa Luqman kepada anaknya? Berkata Luqman kepada anaknya, ya bunayya. Ini penting nih. Ya bunayya, ini panggilan yang paling sayang dan paling lembut. Berarti pelajaran dari Luqman, kalau nasihatin anak, ambil kalimat yang menunjukkan kasih sayang. Jangan kalimat yang menunjukkan marah dan emosi. Karena itu nggak masuk. Ya bunayya artinya, wahai anakku yang paling sayang. Ya bisa diartikan seperti itulah. Ini menunjukkan bahwasannya salah satu, ini kan amar ma'ruf nahi mungkar dia. Amar ma'ruf nahi mungkarnya mengajak anaknya. Ternyata bahasanya harus pakai bahasa yang benar. Pakai bahasa yang lembut. Pakai bahasa yang menumbuhkan cinta. Ya, penting. Kita itu mau anak kita nurut kepada kita karena dia cinta atau dia nurut kepada kita karena dia takut. Dua pilihan. Karena sayang, karena cinta, maka harus keluarkan kalimat-kalimat dari mulut kita yang menunjukkan kita mencintai dia. Kamu tuh anak kesayangan. Kamu tuh buah hati. Kamu kalau berbuat itu, ibu kecewa sekali. Jadi dia tahu, awalnya dia dengar apa? Wah, aku ini kecintaan. Tapi kamu tuh anak nakal, bikin malu ibu, nyusahin aja. Udah. Oh, berarti aku ini nggak ada arti. Aku ini mempermalukan ibu. Aku ini nggak pantas untuk jadi anak ibu. Ya udah deh, aku nggak usah pulang. Itu kalau masih kecil belum begitu, tapi kalau udah gede nggak pulang nih. Nggak pulang nih. Iya. Ini pertama, ya bunayya. Wahai anakku. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar nggak harus keras. Apa yang diperintahkan? Aqimis shalat. Dirikanlah sholat. Diingetin anaknya sholat dulu. Kenapa diingetin sholat dulu? Karena dengan sholat, Allah akan jaga anak tersebut. Jadi, kan ada di dalam Al-Quran dikatakan, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar walidzikrillahil akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Keji dan mungkar, kejelekan dan keburukan, itu dicegah. Salah satu cara mencegahnya apa? Sholat. Bagaimana sholat bisa mencegah keji dan mungkar? Apa korelasi hubungannya? Hubungannya adalah sholat itu akan menumbuhkan di dalam hati nggak suka kemaksiatan. Kalau dia nggak suka, pasti dia nggak melakukan kemungkaran. Karena asal dari perbuatan kemungkaran adalah menyukai kemaksiatan. Kalau dia nggak suka kemaksiatan, dia nggak bakal melakukan. Lah bagaimana cara menumbuhkan di hati tidak suka dengan kemaksiatan? Sholat caranya. Tapi kalau nggak sholat, itu mudah di hati timbul rasa hasrat ingin berbuat dosa. Hasrat ingin maksiat. Hasrat ingin berbuat dosa. Lalu kata Allah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku,
Ajaklah kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Wasbir ala ma'asabak. Sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Karena orang amar ma'ruf nahi mungkar itu udah barang pasti ada yang nggak suka. Kita mengajari umat tentang tauhid, ada yang nggak suka, tersinggung, biasa. Kita mengajari umat tentang kembali kepada Quran dan hadis. Ada yang rubah-rubah agama, nggak suka, biasa. Semua orang suka sama kita, nggak mungkin. Tapi apa? Wasbir ala ma asabak. Sabar terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Itu semua min azmil umur. Perkara yang paling inti. Apa tadi berarti? Dirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar. Sabar. 3 ini diwasiatkan Luqman kepada anaknya. Kata Luqman kepada anaknya, itu perkara yang penting untuk diperhatikan. Azmil umur. Karena sholat memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu akan menjaga diri dia supaya tidak melakukan kemungkaran. Dan dia harus sabar melakukan ini. Wa qala ta'ala fi mana'ahu 'anil Bani Israil. Bahkan Allah menyebutkan tentang Bani Israil dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 79. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israil atas lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Ya Allah, Nabi Isa sebenarnya melaknat orang Israel. Kenapa mereka terlaknat? Allah sebutkan sebabnya mereka dilaknat. Yang melaknatnya 2 nabi, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam, dan kedua nabi ini pun dari Bani Israel. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dikarenakan mereka bermaksiat kepada nabi, kepada Allah, dan mereka melampaui batas. Wa kanu la yatanahawna 'anil munkar wa fa'alu. Bahkan mereka enggak pernah melarang dari kemungkaran, bahkan mereka lakukan kemungkaran. Wala bi'sa ma kanu yaf'alun. Dan sejelek-jeleknya apa yang mereka lakukan. Mereka enggak pernah melingkari kemungkaran, bahkan mereka melakukan kemungkaran. Syekh ingin memberikan pesan di sini, berarti salah satu sebab Bani Israel dilaknat oleh Allah gara-gara tidak mau mengingkari kemungkaran. Allah laknat mereka. Ini kewajiban, karena kita masih berdalil tentang wajibnya ya. Juga di dalam surat yang lain, wa qala ta'ala fi ma dzakara Bani Israil annahu ta'ala najja amrayni bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar fa ahlaka tarikina bidzalika fa anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Bahkan di ayat yang lain Allah mempertegas tentang Bani Israel, orang yang mengajak kepada kebaikan Allah selamatkan, orang yang tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran Allah hancurkan. Surat Al-A'raf ayat 165. Wa anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari kejelekan. Wa akhadna alladziina zalamu. Adapun orang-orang yang zalim kami hukum bi'adzabin dengan azab. Wa bi'sama wa ba'isim bima kanu yafsukun. Itu sebagai kejelekan yang mereka lakukan. Itu ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis. Sekarang dalilnya dari hadis. Harusnya amal ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dalam riwayat dikatakan, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw liyushikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban min
tsumma tad'unahu fala yastajab lakum. Kalian ajaklah kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran, atau kalian akan diberikan azab hukuman dari Allah. Kemudian kalau azab sudah turun, kalian berdoa dan meminta, Allah tidak kabulkan doa kalian. Ini hadis, dua hadis dari Rasulullah SAW yang mengharuskan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Kalau nggak mampu dengan lisan, baru dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Jadi, yang dimaksud lemah iman adalah orang yang mampu merubah dengan tangan, tapi dia nggak rubah dengan tangan. Itu selemah-lemahnya iman. Tapi kalau kita memang nggak mampu dengan tangan, dan kita tidak lakukan itu, kita lakukan dengan hati, itu bukan lemah iman. Paham maksudnya? Saya contohkan. Umpamanya ada anak-anak nongkrong di pinggir jalan sambil narkoba. Saya lewat. Wah, ini kemungkaran. Saya harus rubah dengan tangan saya. Saya turun dari mobil, saya datengin, saya sendirian. Mereka lagi nongkrongnya 10 orang. Hah? Apalagi mereka lagi mabok semua lagi, aduh. Saya nggak berani. Apakah di situ lemah iman? Bukan, karena memang tidak mampu. Nah, akhirnya gimana? Saya minta polisi, Pak Polisi, tolong. Di sana ada orang yang berbuat mabuk umpamanya. Itu dengan lisan saya, karena memang kemampuan saya dengan lisan. Pertanyaannya, ketika saya melakukan dengan lisan, karena tidak mampu melakukan dengan tangan, apakah ini lemah iman? Tidak. Karena memang tidak mampu. Pas polisi saya laporin, harusnya polisi mampu nggak pakai tangan? Mampu, tapi dia nggak ingkarin pakai tangan. Dia cuma ingkarin pakai hati. Iya tuh anak-anak pada mabuk, tapi nggak diapa-apain polisi, ingkar hati. Itu lemah iman, karena dia mampu pakai tangan, tapi dia nggak gunakan pakai tangan. Ini perlu dipahami, karena ada beberapa tahun yang lalu anak-anak muda diajak, ayo ini ada tempat diskotik, pakai tangan kita. Kalau kamu nggak pakai tangan, kamu lemah iman. Akhirnya langsung gerbek, langsung dibakar. Akhirnya jadi pertikaian antara sesama masyarakat. Kita bilang bukan begitu memahami amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini warga nggak punya kekuatan secara tangan untuk membubarkan itu. Yang punya kekuatan tangan power adalah pemerintah. Kita cuma bisa ke pemerintah. Kalau kita nggak menutup mereka dengan tangan kita, apakah di yaumul qiyamah Allah tanya? Enggak, karena memang kita nggak punya kemampuan. Kata dia, oh kenapa nggak mampu? Kamu mampu, tutup aja langsung bakar. Akhirnya terjadi pertikaian. Pertikaian akhirnya terjadi pembunuhan. Ada yang mati. Ada yang mati gara-gara berantem, mungkar tidak? Minum khamar mungkar tidak? Tapi ada yang mati bunuh-bunuhan mungkar tidak? Nah, dia mau mengingkari kemungkaran minum khamar, tapi lahirlah kemungkaran bunuhan lebih besar lagi. Itu nggak benar. Jadi bukan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan masalah berani atau takut, tapi masalahnya maslahat atau mafsadat. Karena kita mencegah kemungkaran tujuannya maslahat, bukan tujuannya mafsadat. Kan seperti itu. Nah, ini perlu dipahami, terutama kalau kita punya anak-anak di muda, punya semangat agama, begitu masuk ke dalam sebuah organisasi tertentu langsung dibakar semangat. Ayo amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bakar aja dia, subhanallah. Ya. Lah kalau gitu kita gimana amar ma'ruf nahi mungkar kita? Ya kita ingkari dengan lisan kita, karena itu yang kita mampu. Kita ingkari dengan hati kita, karena itu yang kita mampu. Kita nasihati keluarga kita, kerabat kita untuk tidak melakukan, karena itu yang kita mampu. Dan itu tidak termasuk kelemahan iman. Termasuk kelemahan iman adalah ketika mampu dengan tangan, tapi dia tidak menunaikan dengan tangan. Ya, contoh lain. Tapi kalau umpamanya, na'udzubillah, nas'alullah salam wal afiyah, semoga Allah lindungi kita dari segala kejelekan.
Begitu, naudzubillah, di dalam rumah ternyata ada yang mabuk. Rumah kita. Berarti kan di bawah kekuasaan kita. Nah, itu harus pakai tangan. Maksudnya tangan bukan dari dipukul, ditahan, dilakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang tegas, yang menunjukkan jangan lakukan itu. Kalau tidak kita ingkari juga, nggak boleh kayak begitu. Contohnya gimana ya? Contoh ya Bu, anak perempuannya pulang jam 12 malam, diantar cowoknya. Gimana ya Sat, mau dikasih tahu udah gede, nggak dikasih tahu, risih juga sih Sat. Ya saya ingkari dengan hati aja deh Sat. Jangan, salah kalau di situ ngingkari dengan hati. Karena ini orang di bawah kekuasaan kita. Kalau di anak tetangga mungkin ingkari dengan hati. Karena ini anak di bawah kekuasaan kita. Paling enggak pakai lisan ngomong. Kasih tahu, jangan deh. Jangan. Ibu nggak ridho. Nggak ridho kenapa? Bukan nggak ridho. Kamu sama ibu nggak ridho kalau kamu dari kecil ibu susuin, ibu sayangin, ibu nggak tidur, ibu sakit untuk jaga kamu. Begitu kamu udah gede, udah cantik, udah besar kayak begini, dibawa sama buaya darat kayak begini, ibu nggak ridho. Ibu nggak ridho. Siapa ibu orang tua yang ridho? Yang dari kecil dia susuin, yang dia besarin, dia begadang, nggak tidur, begitu udah cantik, udah gede, diambil sama buaya darat yang nggak ada status yang jelas, tiba-tiba anak kita dipulangin dia 12 malam. Subhanallah. Jadi itu juga yang kita sadarkan ke anak, bukan kita sadarkan. Kadang-kadang kalimat-kalimat ini bukan menyadarkan kekecewaan kita itu dengan kalimat-kalimat kamu nggak taat ibu, kamu itu akhirnya hakim nih, beda nih bahasanya. Beda bahasa. Tapi kalau gue bilang, kamu tuh kesayangan ibu, coba. Ibu lahirin kamu. Ibu nggak tidur. Ibu cari uang buat kamu. Ibu sekolahan kamu. Kamu tuh buah hati ibu. Sekarang kamu diambil orang kayak begitu. Siapa yang ridho? Jadi dia berpikir tuh. Ibu melarang aku bukan karena ibu ingin menyusahkan aku. Tapi ibu melarang aku karena ibu ingin jaga aku. Kan itu yang terpikir oleh dia. Nah, ini amar ma'ruf nahi mungkar kayak begini wajib. Kadang-kadang ada orang-orang tua yang tidak mau amar ma'ruf munkar atau tidak berani. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh. Harus kita berbicara. Tapi sekali lagi tadi, Luqman ngomong sama anaknya, ya bunayya. Bicaranya apa? Lembut. Cari waktu yang tepat. Cari waktu yang benar. Ketika dia ingin dinasihati. Jangan dinasihati depan teman-temannya. Ini temannya baru datang, dia turun dari mobil diantar sama temannya, langsung sama ibunya disiram air. Gak usah pulang sekalian. Depan teman-temannya. Allah, malu dia. Jatuh harga diri depan teman-temannya. Besok-besok kecewa dia sama ibunya. Tapi kalau dia turun, dia biarin turun dia. Dari mobil, biarin turun. Sudah masuk rumah, temannya udah pergi, baru tanya. Dia terjaga kehormatan dia. Jaga kehormatan dia karena dia juga anak kita. Baru bikin perjanjian sama dia. Apa perjanjiannya? Besok kamu kalau kayak begini lagi, teman kamu ibu usir semuanya. Sepakat? Sepakat Bun. Nah, udah sepakat. Enak kalau ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan enak. Berarti besok dia lakukan itu sesuai kesepakatan. Teman kamu ibu usir. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau belum ada kesepakatan biasanya berat. Dia akan merasa kecewa dengan itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar juga itu bisa kita lakukan di sekitaran kita. Tapi harus sesuai dengan kemampuan. Ibu harus mengingkari kemungkaran di dalam rumahnya dengan lisan paling tidak. Tapi yang kita bilang tadi, yang dengan tangan, kalau nggak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati, itu keadaan sesuai kemampuan. Dalam hadis, ma min qaumin amilu bil ma'asi fihim man yaqdiru an yunkar alaihim falam yaf'alu illa yushiku an yu'ammamahumullahu bi adzabin min indah. Tidaklah satu kaum melakukan maksiat dan di tengah mereka ada orang yang mampu untuk mengingkarinya dan dia tidak melakukannya kecuali Allah akan turunkan secara umum menyeluruh azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika azab itu turun, bukan bagi pelaku dosanya aja, yang nggak ngingkarinnya juga kena
azab. Kenapa kamu diam, kata Allah? Kamu juga kena. Walaupun nanti ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah tetap beda pelaku dengan bukan pelaku. Tapi ketika dapat hukuman, semuanya sama. Semuanya didapatkan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain, di Abi Tha'labah Al-Khushni, lama sa'alu an tafsir qalu ta'ala la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Dari Abi Tha'labah Al-Khushni ketika lama sa'alu an tafsir, ketika ditanya tentang tafsir surat Al-Maidah ayat 105, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak memudaratkan, tidak merugikan kalian orang-orang yang sesat kalau kalian dapat hidayah. Jadi ini dalil nih. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Apa terjemahan di situ? Surat Al-Maidah ayat 105. Ya. Orang-orang sesat tidak membahayakan kalian kalau kalian berpegang dengan petunjuk Allah. Ada orang berdalil dengan ayat ini, jangan urusin orang sesat. Nggak bakal ngerugiin kita, udah masing-masing aja. Hah? Jadi kata mereka, la yadurrukum, orang sesat tuh nggak bakal memudaratkan kalian, udah biarin aja kalau kalian di atas kebenaran. Sehingga mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Kalau kita tinggalkan amar nahi mungkar, kita yang dapat hidayah bisa selamat, tapi kerabat kita yang belum dapat hidayah bisa selamat ya. Kan bisa jadi kalau nggak ada kemungkaran, kalau tidak ada yang mengingkari kemungkaran, maka akan tersamarkan kebenaran. Sehingga orang-orang akan bingung tentang kebenaran tadi. Apa katanya? Ya bita'labah. Mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wa idza ra'aita suhha muta'an wa huwa muttaba' dunya mu'athirah fa ijabu kullu dhi ra'in bi ra'yi fa 'alaika bi nafsik. Ya bita'labah. Ajaklah kepada kebaikan, cegahlah kemungkaran. Jika engkau melihat kebakhilan yang sudah mulai diikuti, hawa nafsu sudah didahulukan, dunia lebih diutamakan, orang lebih kagum dengan pendapatnya sendiri dibanding Al-Quran, maka ketika itu harusnya engkau menjaga dirimu. Da'angkal awam, biarkan semuanya, biarkan dakwah angkal awam itu sudah. Kalau kayak begini keadaannya, tinggalkan orang banyak. Maksudnya itu betul-betul sudah menjadi fitnah. Kebakhilan malah menjadi kebanggaan, dunia malah saling berlomba, hawa nafsu malah didahulukan. Fa inna min waraikum fitnatan, karena nanti setelah ini akan datang satu zaman yang penuh dengan ujian. Kaqita'il lail mudlim, bagaikan tengah malam yang gelap. Limutamassikina fiha bimithli alladhi antum alai ajrun khamsina minkum. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya, pahalanya seperti 50 orang kalian. Tuh, zaman ini nih, zamannya ketika kapan itu? Kepelitan sudah didahulukan, hawa nafsu sudah diutamakan, dunia sudah didahulukan, mengaku atau ijab, kagum dengan pendapat akalnya sendiri daripada Quran dan hadis. Kata Rasulullah, kalau sudah seperti ini, kamu jaga dirimu. Orang di waktu itu kalau berpegang teguh dengan agamanya, maka pahalanya bagaikan 50 orang kalian. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, 50 orang dari mereka atau 50 orang dari kami? Rasulullah mengatakan, bahkan mereka pahalanya seperti 50 orang sahabat kalian. Jadi orang yang beramal di zaman fitnah. Li'annakum tajiduna ala khair a'wanan. Kenapa? Karena kalian beramal sekarang, banyak kebaikan yang menolong kalian. Wala yajiduna alaihi a'wanan. Tapi mereka di akhir zaman nanti nggak ada yang bisa tolong. Betul-betul asing sendirian. Jadi kalau di zaman Rasulullah dari satu sisi ya, para sahabat gimana nggak beriman, dia langsung lihat akhlaknya Rasulullah. Dia langsung lihat air keluar dari tangan Rasulullah. Dia langsung lihat bagaimana Rasulullah belah bulan. Bagaimana mereka nggak beriman.
Kalau mereka salah, lemah iman, mereka duduk dengan Rasulullah, langsung dinasihatin, iman mereka langsung cerah. Banyak penolong-penolong mereka untuk beriman. Zaman sekarang kita, dari mana kita tahu Rasul itu benar? Kita nggak pernah lihat, tapi kita yakin dia benar. Kita nggak pernah lihat mukjizat tangannya keluar air, tapi kita yakin dia benar. Keyakinan kita ini semua, kata Rasulullah, bisa jadi itu seperti 50 para sahabat. Tapi kalau kita sabar di atas agama. Maka kalau ada orang yang tidak beriman di zaman Nabi dan sudah melihat Nabi, itu bisa jadi lebih jelek dibanding orang tidak beriman di zaman sekarang. Zaman sekarang nggak ngelihat Nabi. Kebingungan dalam beragama banyak. Berita simpang siur. Subhat banyak. Di zaman Nabi mereka lihat itu semua, tapi mereka nggak beriman. Di sini juga dalil kita itu bisa beriman kepada Allah dan tersentuh hati kita dengan Islam itu bukan karena akal kita yang cerdas. Karena Allah yang menggerakkan hati kita. Kalau akal yang cerdas beriman, betapa banyak orang yang cerdas tapi nggak beriman kepada Nabi. Padahal kita nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah dengar suara Nabi, baca Quran juga nggak paham maknanya, baca hadis juga harusnya dari kanan ke kiri, dia baca dari kiri ke kanan, balik dia baca hadis. Tapi kita bisa beriman kepada Allah dan Rasul. Masya Allah, anugerah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah. Orang Arab paham Quran, paham hadis, sekali baca itu seharusnya keharusan kan? Harusnya mereka lebih beriman dari kita kan? Ya tidak. Tapi kita yang nggak paham Quran, nggak paham bahasa Arab, bisa beriman kepada Allah. Siapa yang nanamkan iman ini? Allah. Itu nikmat yang besar. Nikmat Allah yang besar kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita hidayah. Maka kata Rasulullah, orang yang hidup di zaman itu, pahalanya bagaikan 50 orang kalian. Sahabat bingung, ya Rasulullah, 50 orang mereka kali, bukan kami. Tidak, 50 kalian para sahabat. Lalu dikatakan, mereka tidak ada yang menolong dalam kebaikan. Mamin nabiin ba'atallahu fi ummati qabli illa kana law min ummati hawariyun. Tidaklah seorang nabi yang diutus sebelum aku kecuali dia punya penolong-penolong. Teman-teman yang terus berpegang teguh dengan jalannya, yang mengikuti perintah nabinya. Summa innahum takhlufuna min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah itu datanglah penggantinya. Pengganti yang baru. Mereka mengatakan ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan apa yang mereka tidak pernah kerjakan, dan mereka kerjakan apa yang tidak pernah diperintahkan. Ini coba saya ulang sedikit lagi hadisnya. Nanti kata Rasulullah, akan datang satu zaman orang-orang yang mengucapkan, mengatakan sesuatu yang nggak pernah dia kerjakan. Itu paham nggak kita maksudnya? Ya kan? Yang kedua, mereka mengerjakan apa-apa yang nggak pernah diperintahkan. Apa maksudnya? Bid'ah. Nggak pernah diperintahkan, nggak pernah diajari, mereka kerjakan. Dua-duanya dicela. Yang satu ngomong tapi nggak pernah mengerjakan. Yang kedua mengerjakan tapi nggak pernah diperintahkan. Maka kata Rasulullah, walaysa wara'a dzalik minal iman habbatul khardal. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka tidak ada lagi keimanan kecuali sebesar biji sawi. Qauluhu indama su'ila an afdalil jihad qala kalimatul haq inda sultanil jair. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang jihad yang paling afdal, maka Rasul mengatakan kalimatul haq, ucapan yang hak, ucapan yang benar di depan penguasa yang zalim. Nah ini nih. Ini hadis ini benar hadisnya. Riwayat Muslim. Tapi banyak yang salah aplikasinya. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Mengucapkan kalimat yang benar di depan penguasa yang zalim. Apakah maknanya berarti kita turun ke jalan teriak-teriak lalu kita katakan kamu zalim?
Bukan itu maksudnya. Menasehati, di antara adab dan etika menasehati adalah pertama, menasehati tidak mempermalukan. Mau nggak kita dinasehatin tapi di depan umum dipermalukan? Tidak. Ini hadis berkaitan dengan nasihat, bukan mempermalukan. Yang kedua, ya, melakukan kebenaran itu jangan sampai datang juga mudarat yang lebih besar. Tadi kita bilang, contohnya, dia mau memungkari kemungkaran, tapi ternyata akhirnya jadilah tumpah darah. Itu nggak benar. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu ini. Mana ini dua pilihan yang berat, Ibu. Lebih baik hilang uang apa hilang anak? Serius? Iya. Lebih baik hilang uang atau hilang anak? Kalau seandainya ada orang mau merampok kita, uang atau anak? Uang. Iya. Sekarang, kalau seandainya, ini kan kita berpikir tentang dalil ini dibawa orang untuk bolehnya demonstrasi. Kita bilang, mereka ngambil apa kita? Kalau seandainya benar mereka mengambil harta kita diambil, oke. Kalau kita biarkan anak kita turun ke jalan, yang diambil apanya? Nyawa anak kita. Lebih baik biarkan mereka mengambil anak harta kita kasih tahu semampu kita, jangan biarkan anak kita ke jalan. Karena kalau kita biarkan anak kita ke jalan, ada kemungkinan mereka akan lukai. Ya, kalau gitu kamu takut. Bukan masalah takut. Harta dunia lebih remeh dibanding jiwa. Maka ini kenapa Salafi nggak pernah mau demo. Karena bagi kami, dunia itu lebih rendah daripada jiwa. Ya kan? Biar mereka ngambil harta kita, yang penting anak kita terjaga. Harga gas naik 3 kali lipat, biarin, yang penting masih hidup sama anak saya. Harga gas turun, tapi anak udah meninggal, ditembak mati mereka. Buat apa seperti itu? Maka para ulama itu melarang kita turun ke jalan bukan karena menginginkan dunia, bukan, tapi menginginkan adalah itu bab termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan termasuk bab amar ma'ruf nahi mungkar kan? Ingin mencegah kemungkaran kan? Oke, tapi jangan sampai datang kemungkaran yang lebih besar. Jadi mereka mau bilang apapun, wah dakwah Salafi begitu begini, nggak mau demo begitu, biarin. Karena bagi kita bukan itu jalan yang terbaik. Bagi kita jalan yang terbaik adalah kita ketuk pintu rumah mereka dengan dakwah, baik dengan anaknya, dengan ibunya, dengan suaminya. Jika rumah-rumah ini telah baik, mereka akan baik di kantor-kantor mereka. Mereka akan baik keputusan-keputusan di kantor mereka. Perlahan demi perlahan, tapi pasti. Seperti itu. Ya. Ini masih berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Memang betul, kalimatul haq harus kita sampaikan. Tapi jangan sampai datang kemungkaran yang lebih besar. Ini yang kita bilang tadi. Syarat amar ma'ruf nahi mungkar, jangan datang kemungkaran yang lebih besar. Dalil secara akal. Laqad thabata bitajrubah. Musyahada annal marad idza uhmila lam yu'alij ishtara fil jasad. Ashur ilaju ba'da tamakkuni minal jism istisra'ihi fih wa kadzalika munkar idza turika falam yughayyar fa innahu la yalbas an ya'lafuhu an-nasu wa ya'lafu kabiruhum wa saghiruhum inda idin yusbihu min ghairi sahal taghyiruhu wa izalatuh. Jadi intinya ini kalau contohnya gini, secara akal kenapa kita harus mengingkari kemungkaran? Dianalogikan dengan penyakit. Penyakit itu kalau masih sedikit, lebih mudah menyembuhkannya kalau penyakit itu udah kronis. Begitu pula kemungkaran. Kemungkaran kalau masih dianggap sedikit,
dan dianggap aneh oleh kebanyakan orang, lebih baik kita ingkari dari sekarang sebelum kemungkaran itu jadi kebiasaan dan adat. Ketika kemungkaran jadi kebiasaan dan adat, lebih sulit lagi nanti kita akan mengingkarinya. Masalah nanti diterima atau tidak diterima, itu nomor 2. Yang jelas, sampaikan dulu amar ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan dulu. Paling tidak orang nih, oh ada yang bilang nggak boleh. Coba tadi contohnya. Kajian dengan lampu disco dan panggung yang mewah, laki-laki campur, perempuan campur. Diadakan di pondok pesantren yang duduk semua di depannya kiai-kiai. Lalu saya diam. Para ustadz semuanya diam. Anak-anak kita nanti belakangan semuanya menganggap itu sebuah kebiasaan. Nggak apa-apa. Maka lebih baik dari sekarang ingkari. Nggak boleh. Kalau begitu nanti kita dicaci, dicela, kamu keras, kamu. Itu nomor 2. Yang penting kamu pernah dengar bahwasannya saya mengatakan tidak boleh. Kamu tetap mau melakukan juga, urusan kamu sama Allah. Saya cuma menyampaikan, itu tidak benar. Itu tugas kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita juga jangan kecewa ketika amar ma'ruf nahi mungkar ternyata nggak diindahkan. Bukan urusan kita. Tugas kita dari Allah cuma menyampaikan, bukan maksa orang untuk mengikuti apa yang kita katakan. Lasta alaihim bimusaitir, kata Allah. Kamu bukan tukang paksa orang. Ya. Jadi sama seperti ini, saya bersyukur kepada Allah. Bersyukur saya kepada Allah. Semoga Allah rahmati kita semua. Ya, salah satunya, maaf, mungkin semua juga agak kaget. Tahun 90-an, tahun 80-an, ada nggak sih berani Ustadz bilang musik haram? Nggak ada Ustadz berani ngomong musik haram. Tapi sekarang musik haram. Orang dengar, keras amat nih orang. Tapi lama-kelamaan membuka wawasan, baca buku. Baca buku. Akhirnya walaupun dia belum meninggalkan musik, paling tidak ada sebuah wawasan. Oh ternyata itu bagian dari Islam ya. Saking betul-betul musik itu masuk ke dalam sebuah lini, jadi ketika diingkari, orang kaget. Ini yang maksudnya itu. Padahal kalau kita belajar buku agama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya sepakat tentang masalah itu. Nah, kalau begitu Ustaz sampaikan saja. Tapi nggak berubah Ustaz, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting sampaikan. Nggak berubah, nggak apa-apa. Itu urusan orang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan juga kita udah ngajak teman saya, Ustaz, sudah saya ingkari, sudah saya rayu, nggak mau juga, sedih saya. Ya sedih boleh, tapi nggak usah maksa. Sedih boleh, tapi nggak usah maksa, nggak usah hakimi. Pokoknya kamu kalau nggak berubah juga, nanti saya marahin kamu, saya cubit kamu ya. Lihat, kita cuma tugasnya nasihatin siapapun sebenarnya. Semua manusia yang sudah berakal, balik, punya ilmu, punya akal, itu kewajiban kita cuma menyampaikan. Sama suami kita maksa atau nyampaikan? Ya? Pokoknya ayah kalau nggak mau ikutin, pokoknya contohnya, iya, ayah kalau mau tidur sama saya malam ini harus sholat malam. Kalau nggak sholat malam saya nggak mau tidur sama ayah. Insya Allah. Itu maksa namanya, nggak boleh. Kan tujuannya baik Ustaz, ngajak ke surga. Iya. Kamu tujuannya baik ngajak ke surga, tapi dengan cara jurang neraka. Ya. Jadi sama nih. Suami saya ngerokok, kan udah sampein, udah. Lalu gimana? Tapi gimana dia masih ngerokok begini? Udah disampaikan belum? Udah biarin. Udah berkali-kali, udah biarin. Ntar kalau dia batuk, baru ingetin lagi tuh kan, dibilangnya ngerokok. Batuk ngerokok lagi.
Ya, sama dulu waktu iya, mulai. Hah? Ya di situ poinnya kita punya kekuatan untuk menasihati lagi nih kan sakit diurusin biar dia ngerasa tuh. Dia ngerasa. Saya dulu dapat waktu saya masih kuliah dulu, beberapa teman mulai tahu hukum rokok haram. Iya, apa yang dia lakukan? Dagangan ibunya semua diumpetin. Rokok bapaknya semua dibuang. Bapaknya marah, mana rokoknya? Haram ayah. Emang haram, cuman kita menyampaikan. Nggak boleh kita merusak juga. Itu kan punya dia, uang-uang dia. Ya kan? Memang secara hukum Islam, apa hukumnya merusak barang yang haram? Ya kalau dilihat lagi di dalam, memang Imam Syafi'i mengatakan tidak mengapa. Tapi kan itu hak dia. Kita cuma apa menyampaikan. Kalau kita merasa rugi, apa? Kamu ngerokok, jangan dekat saya. Itu hak kita nggak? Nah, karena sudah ada asapnya ke kita. Begitu. Ini salah satu yang perlu diperhatikan ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu menyampaikan, bukan sekedar memaksakan. Yang memaksakan itu adalah penguasa yang punya kekuasaan. Kalau penguasa boleh maksa untuk tutup, maksa untuk buka, tempat khamar ditutup, itu pemerintah. Karena dia punya kekuatan di situ. Ya, ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa asala bi musyahada anna manzil idza uhmila lam yunadhaf wa lam tub'at mi'atun nufayat al afsah fatrah min az-zaman yusbihu ghairu salih lil sakan. Begitu juga kita lihat kalau rumah-rumah dibiarkan begitu saja, nggak dirawat, nggak ada maintenance, rumah-rumah itu akan rusak. Begitu juga agama ini. Kalau nggak ada yang dibersihkan, nggak ada yang dijaga, nggak ada yang dirawat, biarkan begitu saja agama ini berubah. Akhirnya nanti anak cucu kita nggak tahu mana agama yang benar, mana agama yang udah serapan. Jadi tetap harus menyampaikan yang murni itu tetap harus. Iya. Wa urifa bil mulahadha anna yang ketiga. Wa urifa bil mulahadha anna nafsa basyariyah ta'tadul qabih wa yahsunu 'indaha ta'luf syarr wa yusbihu tabi'atan laha. Wadhalika sya'nul amr bil ma'ruf wa nahyil munkar fa inal ma'ruf idza turika wa lam yu'mar bihi sa'atan tutrika la yalbathu nasu an yata'adu tarku. Jadi jiwa manusia itu kadang-kadang mudah berubah untuk mengikuti kemungkaran. Mudah kemungkaran. Kalau nggak kita ingatkan, nggak ada rambunya, nggak ada yang memberikan peringatan, orang akan mudah dalam kemungkaran. Saya pernah ditampakkan sebuah video di Eropa, di sekitar tahun awal 70-an, mereka bikinkan eksperimen, dikeluarkan seorang perempuan dengan pakaian yang minim, kelihatan dada, dan pakaian yang seksi. Ditanyalah ketika itu perempuan-perempuan di sekitar di Inggris tentang perempuan ini. Semuanya mencemooh. Wah, itu perempuan nggak benar, itu perempuan nggak bagus. Ternyata dalam waktu beberapa tahun saja, sekarang sudah tahun 2025, semua orang berpakaian mirip seperti yang dicela dulu. Kenapa? Karena nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Berubah demi masa kemudian. Karena setan itu kan memperindah. Setan itu memperindah sesuatu yang jelek. Kalau nggak ada yang mengingkarinya, maka kata Syekh Bashar, ta'tadul qabih. Kadang-kadang manusia itu suka dengan kejelekan. Kayaknya yang jelek itu jadi hebat, jadi keren gitu. Padahal jelek. Tapi bagi orang yang memiliki fitrah dan akal yang sehat, Allah nampakkan yang jelek itu jelek. Tapi bagi orang yang jiwanya kotor, dia nampakkan yang jelek itu seolah-olah keren, bagus, modern. Seperti itu. Ya. Maksudnya, kalau begitu perangai jiwa manusia, berarti perlu ada yang ngerem. Perlu ada yang memberikan peringatan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini fungsinya adalah memberikan peringatan itu. Walaupun kita akan mengakui perubahan ini tetap terus ada. Sampai nanti keluarnya Nabi Isa, baru manusia akan kembali pada kebaikan lagi. Semakin berakhir zaman, semakin jelek. Dayati zaman, tidaklah datang sebuah zaman kecuali akan lebih jelek daripada zaman sebelumnya.
Jadi kita yang zaman sekarang ini udah merasa seperti ini, nanti zaman cucu-cucu kita dan cicit kita nggak tahu gimana kabarnya. Ya, termasuk negeri-negeri Arab ya subhanallah. Wailul lil Arab min syarri qad iqtarab. Celakalah bangsa Arab dari kejelekan mereka telah dekat sekali. Dekat sekali ya Allah ya Rabb. Maka itu perubahan ini terkadang kita mengeremnya nggak bisa. Pasti akan terus berubah. Apa yang harus kita bekali untuk diri kita dan anak kita? Bekali ilmu agama. Kita nggak bakal bisa merubah informasi yang masuk, nggak bisa. Nggak bisa merubah kemajuan teknologi, gaya hidup orang, nggak bisa. Yang kita bisa jaga cuma diri kita dan anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka jaga diri kita, anak kita dengan apa jaganya? Ilmu agama. Ajari mereka agama. Maka ibu-ibu yang ikut kajian seperti ini menjadi sebuah tanggung jawab untuk ngajarin anak-anak. Lah bagaimana kalau ibunya nggak pernah ngaji? Ibunya nggak pernah ngaji, bahkan ibunya nggak tahu kajian. Ibunya bahkan mungkin pikirannya dipenuhi dengan informasi-informasi yang dia lihat di media sosialnya, tanpa dia saring dengan ilmu agama. Bukan lagi anak yang rusak, ibunya ikut rusak. Iya. Bukan anaknya lagi yang rusak, ibunya ikut rusak. Kalau induknya rusak, gimana lagi anaknya? Allah musta'an. Jadi ini fungsi daripada amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah mewajibkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Apa adabnya? Masuknya, adabnya, etikanya. Satu, kita harus tahu hakikat apa yang kita perintahkan secara syariat dan apa yang suruh ditinggalkan. Jangan sampai kita ngajak kepada kebaikan ternyata bukan baik, jelek yang kita ajak. Jangan sampai kita larang, kita anggap kejelekan padahal kebaikan. Jadi kita harus tahu dulu ini benar-benar baik, benar-benar jelek, pastikan dulu ilmunya. Orang pakai cadar itu salah atau tidak sih? Orang pakai cadar itu salah atau tidak? Tidak. Tapi ada orang melihat orang pakai cadar, malah yang pakai cadar dinasihatin. Kamu tuh jangan pakai cadar. Dia amar ma'ruf nahi mungkar nih. Tapi dia nggak ngerti hakikat amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kamu nggak mau pakai cadar, silahkan. Orang pakai cadar itu bukan kemungkaran. Itu kebaikan. Bahkan dikatakan kamu pakai cadar kayak teroris aja itu bahaya. Baju besar juga teroris ya. Ya subhanallah. Padahal teroris itu yang membunuh orang-orang di Gaza. Anak kecil dibunuh, perempuan dibunuh, bukankah itu neror? Itu yang meneror sebenarnya seperti itu. Yang bikin takut manusia. Jadi yang pertama adabnya harus tahu benar-benar apakah yang kita ajak ini benar-benar baik secara syariat, apakah yang kita ingkari ini salah secara syariat. Pastikan dulu, jangan sampai kita malah mengajak kejelekan, dianggap kebaikan, atau mencegah kebaikan, dianggap kejelekan. Yang kedua adabnya, wari'an, la ya'til ladzi yanha'an. Jangan dia mengerjakan apa yang dia larang. Wa la yatrukul ladzi ya'muru bihi qaul. Kalau bisa juga, jangan dia meninggalkan apa yang dia perintahkan. Karena Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat Shaf ayat 2 dan 3. Jangan melarang sesuatu tapi kita ngerjakan. Jangan memerintahkan sesuatu tapi kita nggak ngejalanin. Ya, memerintahkan anak sholat, ya kita harus sholat duluan. Melarang anak untuk main HP berarti kita juga jangan main HP depan dia terus-terusan. Kan begitu harus. Karena kalau kita
melarang sesuatu yang kita kerjakan sendiri, ucapan kita menjadi tidak berharga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Shaf ayat 2 dan 3, wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang kau tidak kerjakan? Besar di sisi Allah dosanya kalau kau mengucapkan apa yang tidak pernah kau lakukan. Atamuruna an-nas bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian mengajak manusia kebaikan tapi kalian melupakan diri kalian sendiri, sementara kalian baca Alkitab, baca buku, baca kitab suci, baca Al-Quran. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Itu yang kedua. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar, kita tidak boleh mengerjakan apa yang kita larang. Yang ketiga, akhlaknya, adabnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ulang lagi tadi, yang pertama adabnya apa? Harus tahu yang diperintahkan dan dilarangkan. Dan sekali lagi, harus tahu ini pun harus tahu kadarnya. Harus tahu apa? Kadarnya. Mengajak, contoh, mengajak sholat 5 waktu dengan mengajak sholat duha, kadarnya sama nggak? Anak kita nggak mau sholat duha, boleh nggak kita marahin? Nggak boleh. Nggak wajib. Dia nggak mau sholat 5 waktu, boleh nggak kita marahin? Boleh. Ilmu juga tuh, harus tahu kadarnya. Anak kita nggak puasa sunnah, nggak bisa kita marahin. Cuman dimotivasi boleh. Kalau kamu sholat sunnah, pahalanya begini. Tapi kalau dia nggak sholat wajib, boleh nggak dimarahin? Boleh. Maka itu ilmu juga, cara menghadapi kemungkarannya. Harus tahu kadar kemungkarannya. Ya, yang kedua tadi apa? Jangan melakukan apa yang kita larang. Yang ketiga, husnul khuluq. Harus pakai akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Ya'mur birrifq. Perintahkanlah dengan lembut. Apakah seharusnya ibu itu selalu suara keras? Enggak lah ya. Hah? Kayaknya kalau nggak keras nggak puas, Ustaz. Allahu Akbar. Rifq. Dan hendaklah melarang dengan lin, lembut. Jadi lembut itu adalah suara. Lembut itu adalah cara. Tapi isi ucapan itu tetap bisa menegaskan bahwasannya ini penting. Jadi belum tentu yang namanya lembut berarti kalimatnya nggak jelas, ngambang. Tidak, katakan dengan cara yang lembut, dengan etika yang bagus, tapi menegaskan ini nggak boleh. Jelas ketidakbolehan. Tapi tetap dengan cara yang lembut. Contoh, cara Rasulullah ya. Ketika itu Aisyah membicarakan kejelekan salah satu istri Nabi yang lain. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Kalau seandainya ucapanmu ini diletakkan di samudra, maka samudra semuanya akan kotor karena ucapanmu ini. Ucapannya, bahasanya lembut. Tapi maknanya, itu kan luar biasa. Mengotori samudra. Jadi Rasul Aisyah di situ langsung paham. Berarti ini bukan perkara yang ringan. Begitu. Jadi tetap lembut. Yang berikutnya, ya, la yajidu fi nafsi idza nalahu su' mimma naha wa la yaqdab idza lahika adza mimma amara. Jangan dia dapatkan di dirinya merasa jelek, merasa nggak enak mimma naha, dari apa yang dia larang. Dan jangan dia marah jika dia mendapatkan apa yang dia perintahkan. Diperintahkan tetap nggak mau gitu ya. Bal yasbir, bahkan harus sabar. Wa ya'fu, maafkan. Wa yasfahu, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asaba. Yang keempat, etikanya, an yata'arraf ila munkar biwasitati tajassus. Nah, ini penting nih, pakai stabilo nih Bu, stabilo.
Jangan mencegah kemungkaran dengan cara memata-matai. Kayaknya dia jahat nih. Kirim mata-mata dulu deh, nggak boleh. Yang namanya bangkai, nggak usah dicari pakai detektor, nanti ciumnya kecium sendiri. Tajasus itu apa? Nyari-nyari kesalahan orang. Bayar detektif, buat apa? Ngikutin suami saya, Ustaz. Iya. Nggak usah seperti itu. Nggak usah. Termasuk juga sadap telepon. Saya pengen sadap teleponnya. Jangan. Jangan. Jadi cari. Ya. Kata saya di sini di antara adabnya, ta'arraf ila munkar biwasati tajassus. Jangan dia mencari tahu kemungkaran dengan cara tajassus. Kecuali pemerintah ya. Kalau pemerintah memang perlu. Pemerintah memang perlu untuk meletakkan orang-orang yang memata-matai. Karena untuk keamanan secara umum. Itlayan bagi lil ma'rifatil munkar an yatajassas 'alan nasi fi buyutihim. Karena nggak boleh untuk mengetahui kemungkaran tajassus kepada manusia di rumah-rumah mereka. Cari tahu, sengaja meletakkan sesuatu, merekamnya untuk pengen tahu. Au yarfa sawu thiyabu ahadin liyara ma tahta. Atau dia sengaja mengangkat pakaian orang untuk melihat apa di dalamnya. Wa yaksifu ghita ya'rifu ma fi wi'a. Dia buka topinya, dia bongkar tasnya supaya dia lihat di dalamnya. Tajassus, nggak boleh. Itsyara'a bi amran bi sitr auratin nas, karena syariat ini memerintahkan kita untuk menutup aurat, menutup kejelekan orang. Dan Allah melarang kita untuk tajassus. Di dalam surat Hujurat ayat 12 Allah berfirman, "Fala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha." Jangan kalian tajassus, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Bahkan orang yang tajassus itu selalu dihantui dengan kebimbangan. Gimana nih nanti? Coba saya pengen tahu. Ada apa nih nanti? Akhirnya bimbang terus. Tapi kalau sudah tawakal, Allah tidak akan tuli. Allah tidak buta. Allah tidak lalai terhadap perbuatan orang yang zalim. Itu akan nampak. Yang benar itu benar, yang batil itu batil. Kalau nggak nampak, ya jangan cari-cari. Juga di dalam Rasulullah bersabda, la tajassasu. Jangan kalian tajassus. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Nah, ini keutamaan nih. Jadi kalau ada orang punya aib, kita belaga nggak tahu aja. Diem aja udah, belaga nggak ngeliat, belaga nggak tahu, belaga nggak dengar. Kenapa Ustaz? Supaya Allah juga tutupin aib kita. Tapi ada orang, ini dalam hadis lain, man tattaba aurata akhi tattaba Allah auratah. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, Allah akan bongkar aib dia, walaupun dia lakukan di tengah rumahnya nggak ada yang tahu. Jadi kalau orang-orang yang suka cari-cari aib orang lain, Allah bongkar aib dia di depan orang lain nanti. Itu nggak boleh. Kita nggak diperintahkan begitu. Kita diperintahkan bergaul sama manusia sesuai dohirnya, yang nampak. Yang nggak nampak, nggak usah dicari-cari. Kalau memang jelek, nanti akan nampak kejelekan. Jangan khawatir, Allah tidak lalai dari orang yang zalim. Yang berikutnya, yang kelima. Qabla an ya'mura man arada al-amru an yu'arifu bima'ruf. Qad yakunu tarku law liqaunihi lam ya'rif annahu ma'ruf. Kama yu'arifu min arada nahi an munkar bi anna ma fa'alu min munkar qad yakunu fi'luhu lahu natijan an kaunihi lam ya'rif annahu min munkar. Sebelum mengingkari amar ma'ruf nahi munkar, dipastikan dulu orang yang kita ingin kasih tahu tadi udah tahu atau belum. Jangan-jangan dia sendiri nggak tahu kalau itu kemungkaran, ajari dulu dia. Yang keenam, an ya'muru wa yanha bil ma'ruf id lam yaf'al tarik lil ma'ruf wa lam yatrukul murtakibul manhi wa Allahu bima yuwaffiqu qalbu bi dzikr.
Maka hendaknya dia mengajak pada kebaikan, idlam yaf'alu tarik lil ma'ruf. Kalau orang yang diperintahkan tadi tidak mengerjakannya atau tidak meninggalkan yang haram, nasihati dengan lembut. Raqiqu qalb bidzikr. Tidak targhib. Sebutkan dalil-dalil targhib dan motivasi. Fa lam yahsul imtithal, kalau enggak berhasil, gunakanlah ibarat-ibarat yang taknif. Taknif itu yang menekan. Nah, jadi tahapannya gini, tahapannya adalah motivasi. Tahapannya motivasi. Kalau motivasi sudah kurang, maka ancaman. Ancaman. Ya. Wa ighladu fil qaul. Fa in lam yanfa bidzalik ghayyaru munkar bi yadihi. Fa in ajaza istatahara alaihi ummah wal ikhwan. Kalau dengan kalimat yang keras juga nggak bisa, maka dia boleh mengingkari dengan tangan. Kalau itu hubungannya dengan pemerintah, sampaikan kepada pemerintah. Yang ketujuh, kalau dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisannya, karena dia takut terhadap diri, harta, dan kehormatannya, dan dia tidak mampu sabar, mayana luktafa bintagir, mungkar qalbuh, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi. Maka dia harus mengingkari dengan hatinya. Jangan benarkan kemungkaran. Nggak bisa mengingkari dengan tangan. Dengan mulut juga nggak bisa. Maka yang terakhir, jangan benarkan. Tetap di dalam hati ada kebencian dengan kemungkaran. Nggak bisa dengan tangan. Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa dengan lisan. Nggak bisa, Ustaz. Ya udah. Dengan hatimu. Jangan hatimu pun membiasakan itu menjadi seolah-olah biasa. Kenapa? Karena yang paling lemah adalah mengingkari dengan hati. Nah, kalau mengingkari dengan hati berarti kita tidak berada di tempat orang-orang yang melakukan kemungkaran. Umpamanya ada kafe. Di kafe itu samping kita ada orang minum khamar. Kita nggak minum khamar, tapi di situ ada orang minum khamar. Kita juga nggak mungkin mengingkari dengan tangan, karena memang sudah dapat izin nih kafe dari pemerintah, ada khamarnya. Cara mengingkari dengan hati gimana? Tinggalin tempatnya, jangan ikut minum di situ. Itu termasuk salah satu cara mengingkari kemungkaran. Kita nggak ganggu dia, tapi kita juga nggak mau melihat yang seperti itu. Allahu a'lam. Ini selesai kita dari pasal ke-16 tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Pasal ke-17 nanti kita akan membahas tentang mencintai sahabat Rasulullah SAW. Wajibnya mencintai sahabat Rasulullah SAW. Ini termasuk masalah keimanan. Karena kita masih dalam bab beriman. Sekarang beriman dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bis. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali beriman dan beramal soleh, dan dia saling berwasiat untuk kebenaran dan saling berwasiat untuk sabar. Itu yang dimaksud amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang yang beruntung, orang yang beriman, beramal soleh, dan berwasiat untuk saling kebaikan dan kebenaran. Allahu a'lam. Ada pertanyaan cepat dong. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ibu juga semisal itu. Walakamisruh. Amin. Silakan. Menguasai kemampuan dan saya akan bertanya tentang bagaimana dalam pendidikan anak anak itu ada yang kita ajarkan untuk 10 tahun boleh Dipukul. bahkan pukul ini berarti kan sedikit lebih tegas itu sebenarnya Iya. Jadi
memukul anak yang tidak sholat itu kalau anak itu umur 10 tahun nggak mau sholat dan sudah diperintahkan sholat semenjak umur 7 tahun. Kalau semenjak umur 7 tahun diperintahkan sholat, 1 hari 5 waktu, maka di umur 10 tahun dia tetap meninggalkan sholat, boleh dipukul. Tapi pukulnya bukan pukul yang melukai. Bukan pukul pula yang menyakitkan. Tapi pukul hanya sekedar menegaskan. Menegaskan bahwasannya ini perkara yang penting. Jadi pukul tangannya, atau pukul kakinya, atau pukul pahanya, haram hukumnya memukul wajah. Gak boleh memukul wajah. Ya. Jadi bagaimana batasannya? Umur 10 tahun kasih tahu dia sholat. Nah, di sini sebenarnya Rasulullah SAW ingin menegaskan tentang memukul anak itu hanya pada perkara yang penting. Kalau kita biasa memukul anak dengan perkara yang tidak penting, maka ketika dia meninggalkan sholat kita pukul, akhirnya kurang mempan, nggak terbiasa. Coba kalau ibu nggak pernah mukul sama sekali, tahu-tahu ketika masalah sholat dia pukul anaknya. Tapi pukul pelan saja, menunjukkan marah. Itu pasti di dalam hatinya tertancap. Ibu tuh nggak pernah marah kayak begini loh. Ya kan? Jadi dia ngerti pesannya. Bukan sakitnya, tapi dia mengerti pesannya. Itu yang harusnya kita siapkan. Mengerti pesan dari marah itu. Bukan hukumannya yang penting, tapi yang penting pesannya. Kalau hukumannya kan berarti sakitnya. Kita itu memberikan dia sakit atau memberikan dia paham sih sebenarnya? Paham. Nah, begitu pula kalau ibu yang sering mukul, akhirnya pukulan dia tidak berarti. Biasa. Akhirnya anaknya berani ngelawan. Karena biasa dipukul. Ustaz, Rasulullah bilang pukul kok. Rasulullah membolehkan pukul, masalahnya sholat. Ada nggak perkara yang setinggi sholat? Sholat rukun Islam keberapa? Pertama syahadat, kedua sholat. Berarti kan betul-betul perkara yang puncak. Kalau selain sholat Rasulullah nggak pernah mukul anak. Bahkan menganjurkan mukul juga tidak. Jadi di sini kalau ditanya bagaimana Ustaz, ya tetap seperti itu. Kalau kita nggak pukul juga, nggak menegaskan, bukan pukul yang nggak menegaskan tentang pentingnya sholat, kita khawatir di umur 14-nya dia meremehkan sholat. Jadi di umur 7 tahun perintah, di umur 10 tahun pukul, di umur 14 dia paham kedudukan sholat sebenarnya. Jadi ada sebagian anak yang terlambat, nggak mengerti kedudukan sholat, karena ternyata ketika mengingatkan sholatnya pun terlambat. Iya, Allahu a'lam. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa dipahami. Jazakallahu khair. Ada yang lain? Tidak ada, kita cukupkan. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Walakam mislu. Kita bahas kan ya 2 dan 3. Jangan mengatakan apa yang tidak kamu buat. Oke. Wala taqulu lima taqulu ma la taf'alun. Ya. Bagaimana korelasinya dengan hati apabila kita belum bisa melakukannya. Oke. Kan seperti kata kan seandainya tidak boleh memberikan nasihat kecuali orang yang berjaga, saya tidak akan seorang yang nasihat kecuali Rasulullah. Dan juga Imam Hasan al-Bisri juga pernah berkata, seandainya seorang harus menyampaikan nasihat, maka tidak akan ada kendala di dunia ini. Jadi bagaimana Ustaz? Betul. Kalau saya boleh kajian, tunggu saya semua ngamalkan semua ilmu, nggak kajian-kajian saya. Lalu bagaimana dengan ayat tadi? Lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengucapkan apa yang kau tidak kerjakan?
Bedakan motivasi dan bedakan mengucapkan apa yang tidak kita kerjakan. Contoh, saya bilang motivasi. Kalau Anda punya uang, pergilah haji. Allah akan ampuni dosa Anda, Allah akan ganti rezeki Anda. Itu motivasi. Kalau saya belum pernah haji umpamanya, boleh nggak saya memotivasi itu? Hah? Boleh kan? Loh, apakah itu masuk kamu mengucapkan apa yang kamu tidak kerjakan? Tidak, ini babnya motivasi. Tapi mengucapkan apa yang kita nggak kerjakan, sholat malamlah kalian. Saya tuh sholat malam, padahal malamnya tidur, nggak sholat dia. Dia itu mengucapkan apa yang dia nggak kerjakan. Itu nggak boleh. Saya juga sholat malam, bersedekahlah kalian. Saya juga sedekah, padahal dia nggak sedekah. Itu mengucapkan apa yang tidak dia kerjakan. Ya, jadi yang terlarang itu mengucapkan apa yang kita tidak kerjakan. Memotivasi orang untuk mengerjakan amalan siapapun boleh. Siapapun boleh. Jadi jangan sampai kita khawatir untuk nge-share baik puasalah, puasa Ayyamul Bait 3 hari. Kita yang nge-share. Apakah kita wajib puasa juga? Itu kan motivasi. Saya nggak mengatakan saya puasa 3 hari, enggak kan. Yang terlarang itu kita mengucapkan apa yang kita tidak kerjakan. Kalau memotivasi, boleh saja. Allahu a'lam. Seperti itu perbedaannya. Jazakallahu khair. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, iya lanjut Ibu. Komunitas itu ada syarat Ya. ada salah satu komunitas dari saya itu datang. Jadi dia mengadakan undian untuk komunitas ini untuk umroh. Kita kumpul seperti 3 bulan sekali ada hadiahnya. Apakah umrohnya halal atau haram, sah atau tidak, karena diundi, begitu? Undian itu Oke, betul. Lagi, sudah Ibu pertanyaannya? Memang undian itu menjadi haram, ada juga undian menjadi halal. Ada 2 pilihan. Undian yang haram adalah ketika semua kita mengeluarkan usaha 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 kita. Terkumpul nih uang, jadilah 200.000. Kita undi, namanya yang keluar dia dapat 200.000 ini. Ini undian yang haram. Karena judi. Karena semuanya ngeluarin uang kan? Mengeluarin uang yang belum tentu jelas untung atau ruginya. Itu namanya khimar. Artinya judi. Tapi, kalau undiannya semua punya hak, tapi tanpa mengeluarkan uang. Saya mau ngasih hadiah, tapi cuma 1. Ini orangnya banyak. Kan semua punya hak kan? Tapi semua nggak ngeluarin uang. Cuma mau hadiah. Saya undi ya, yang namanya keluar dia yang pergi. Itu boleh. Karena nggak ada memberikan uang di situ. Kalau nggak boleh, itu yang semuanya ngeluarin uang. Kayak gitu. Contoh gini. Oh, di keadaan sekarang ini, hari ini kita bertemu, ada berapa orang? Ada bertemu 100 orang. Oke. 100 orang berarti kalau umrohnya 30 juta, 100 orang per orangnya berarti 300.000. Setiap yang hadir bayar 300.000. Nanti bubar acara kita kocok 1 orang untuk pergi umroh. Itu nggak boleh. Karena kita mengeluarkan uang tanpa jelas untung atau
rugi, goror. Itu bisa dibilang goror, bisa juga dibilang khimar. Yang jelas itu judi itu. Sama seperti pokoknya kita ngeluarin uang yang nggak jelas untung atau ruginya dan diserahkan kepada sesuatu yang belum jelas, itu judi namanya. Naruh koin, nanti hadiahnya tergantung bola yang jatuh. Ya kan? Kalau bola jatuhnya ke tempat ini, hadiahnya gede. Kalau tempat ini hadiahnya kecil. Kalau ke tempat ini bisa jadi nggak dapat hadiah sama sekali. Judi, horor itu namanya. Ya Allah alam, seperti itu. Ada lagi yang lain? Tidak ada, kita cukupkan. Tidak ada? Silakan ya Bu. Fardu kifayah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Artinya satu ayat yang kita pahami hukumnya, hikmahnya, kita boleh sampaikan. Boleh sampaikan. Dan itu tadi makanya kita bilang harus berdasarkan ilmu dulu baru sampaikan. Jadi bukan berarti ilmunya kita harus mengetahui semua masalah dulu. Enggak. Walaupun satu masalah ini kita tahu, satu ayat ini kita tahu, dan kita hanya memberitahu sesuai dengan ayat ini, itu boleh. Kalau orang boleh menyampaikan tunggu ilmunya, semua ilmu dia tahu, nggak ada orang bisa menyampaikan. Iya. Bahkan bisa jadi para ustadz juga nggak ada tahu semuanya. Ada yang tahu tentang akidah, tentang warisnya, masih nyontek dulu, baca-baca. Kan benar? Ya nggak? Seperti itu. Allahu alam, cukup sampai di sini? Silahkan, satu lagi. Arisan, umroh, atau haji. Oke. Lihat. Perhatikan. Tadi kita ngeluarin uang, pergi satu orang, udah jelas. Habis itu nggak mungkin kita punya kemungkinan keluar, ya kan? Kalau arisan, itu bukan mengundi untuk berangkat, tapi mengundi siapa yang duluan berangkat. Tapi hakikatnya berangkat semua. Dipahami bedanya? Kalau undian arisan itu adalah undiannya siapa yang berangkat duluan, bukan siapa yang harus berangkat. Kalau yang tadi, undiannya apa? Yang berangkat, yang dapat. Kalau ini apa? Siapa yang duluan? Loh kok diundi? Ya karena memang semuanya punya hak untuk berangkat. Maka itu di sini dari sisi ini nggak judi, undian itu, arisan itu dari sisi ini nggak judi. Kenapa? Karena semua punya hak yang sama. Karena semua kebagian. Tapi masalahnya siapa duluan? Hah? Iya, tinggal waktunya aja. Berarti mengundi waktu kan di sini kan, bukan mengundi siapa yang dapat. Akhirnya pembahasannya bukan masalah judi, tapi masalahnya hutang. Jadi kamu pergi umroh, kamu masih punya tanggungan teman kamu yang lain belum kamu berangkatin. Berarti kamu punya hutang. Sekarang, kalau ini akadnya hutang piutang, oke, bolehkah hutang piutang dengan kesepakatan? Hari ini kau kuhutangi, besok kau hutangi aku. Nggak boleh. Maka itu, jadi gini, perhatikan. Bentar dulu. Sekarang, arisan utang atau bukan? Kalau arisan utang berarti kalau hutang itu masuk ke dalam riba. Kalau yang mengatakan arisan bukan hutang, bukan, kami tolong menolong, bukan hutang piutang. Emang ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Yang mengatakan boleh dasarnya adalah bukan hutang piutang, dasarnya ta'awun, tolong menolong. Yang mengatakan dasarnya hutang
adalah kalau memang itu hutang, oke. Bolehkah hutang dengan syarat? Hutang dengan syarat kan riba. Lah emang orang arisan syaratnya apa, Ustaz? Syaratnya adalah hari ini kau kuhutangi, besok kau hutangi aku. Maka kalau ini yang terjadi syarat walaupun nggak terucap, tapi terlaksana syarat ini, maka ini bisa jatuh dalam riba. Nah, jadi intinya lebih aman sih nggak arisan. Lebih aman nggak arisan. Kalau nabung gimana Ustaz? Banyak celengan ayam. Tuh celengan ayam, masukin ke gitu. Hah? Yang nalangin siapa? Nawarin kalangan haji. Nggak boleh, Ibu. Allah nggak mewajibkan kita haji dengan utang, tidak. Silakan Ibu yang paling belakang. Iya. Oh gitu. Gimana ya namanya? Nggak rame gitu ya. Saya sebenarnya yang mengatakan haram, saya tahu ada sisi pandangnya. Karena mereka menganggapnya itu pinjaman yang bersyarat. Yang mengatakan tidak haram itu hanya sekedar tolong-menolong. Itu pendapat Syekh Utsaimin juga. Kalau saya memilih, saya lebih memilih tidak arisan. Kalau saya memilih tidak arisan. Seperti itu. Karena kalau seandainya saya udah dapat tiba-tiba saya meninggal, itu yang lanjutin siapa yang bayar? Akhirnya ninggalin utang buat keluarga, suruh ngebayarin arisan. Jadi, iya, Allah alam. Ya, cukup di sini. Panjang, nanti aja. Kalau masalah kita tadi masalah amar ma'ruf nahi mungkar, jangan kemana-mana dulu. Kalau orang yang melakukan tajasus, tapi ternyata berita itu benar. Terus bagaimana orang yang ditajasus itu, apakah dia memang harus bersabar? Karena katanya musibah itu pasti ada ujungnya. Ujungnya kan pasti kematian. Nah, sekarang bagaimana sikapnya menghadapi orang yang melakukan tajasus? Sekalipun berita itu benar, tapi kan orang yang ditajasus itu kan anggaplah itu kesalahan di masa lalu gitu. Dan mungkin dia sudah bertobat atau apa. Nah, terus gimana tuh Pak dengan yang ditajasusin dan bagaimana sikap orang itu terhadap orang-orang yang melakukan tajasus? Yang pertama, kalau kita ditajasusin orang, yang pertama, kalau perbuatan itu tidak kita lakukan, kita harus tegaskan kita tidak lakukan. Kalau memang seandainya berita itu benar, kita pun tidak perlu marah kepada dia, artinya cukup diamkan, sampai katakan kepada dia, jangan suka tajasus. Katakan saja. Tapi kan benar kan kamu begitu. Yang sudah berlalu, berlalu. Allah saja maha menghapuskan dan mengampuni dosa. Ngapain manusia mencari-cari dosa orang lain? Ya, jadi intinya, kita juga yang melakukan tajasus salah. Kalau yang dia beritakan itu benar, tetap kita lebih baik diam, sabar. Bahkan kalau kita ladenin nggak habis-habis itu ntar. Lebih baik kita diam, sabar, semoga Allah Subhanahu wa taala tutupi aib kita. Maka doa kepada Allah supaya Allah menutupi aib-aib kita. Dan yakin orang yang tajasus itu suatu hari akan Allah Subhanahu wa taala bongkar aib dia. Allahu a'lam. Cukup sampai di sini ya? Cukup. Semoga Allah rahmati kita. Satu, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk restoran, musik,
Kalau kita nggak suka, saya terus Pak bilang tolong kecilin, saya nggak suka. Memang saya nggak bisa ngobrol gitu. Kita pasti nggak suka, dia termasuk orang yang seperti ini. Disusahkan dalam mengelola gitu. Katanya kalau kita selalu menjawab kita kan nggak sama dilalaikan. Oke. Jadi memang ada tempat-tempat yang di sana kadang-kadang kemungkaran itu mau nggak mau berjalan begitu ada. Saya mau tanya, apa tempat yang paling jelek di muka bumi kata Rasulullah? Hah? Pasar. Karena memang kemungkaran di situ mau nggak mau ada. Ada yang timbangannya bohong, ada yang jualannya bohong. Jadi, tapi apakah kita terlarang ke pasar? Enggak. Maka ke pasar itu ada kebutuhan. Ada kebutuhan boleh ke pasar. Gitu. Tapi baca doa ketika di pasar. Nah, ketika kita makan, boleh nggak sebenarnya kita makan di luar? Boleh. Cuman sekarang makan di luar, di mana tempat yang nggak ada musiknya? Hampir nggak ada orang nggak ada musiknya. Lalu gimana sikap kita, Ustaz? Nggak apa-apa, ingatkan. Tolong ya matiin, saya mau ngobrol, nggak enak. Nggak apa-apa. Bahkan saya pernah dulu ya tahun berapa pulang-pulang awal-awal dulu 2010, 2011 baru pulang dari Yaman. Kalau kita di Yaman itu biasa ya, setiap ada musik kita bilang matiin itu biasa. Di Yaman itu biasa. Bahkan saya pernah kejadian di Yaman naik mobil angkutan umum, supirnya lagi nyetel musik, saya bilang matiin. Supirnya ngelawan, nggak mau aku matiin. Itu satu mobil mencela supirnya. Kamu kepala batu, dikasih tau matiin, nggak matiin. Saya pulang ke Indonesia, masih ke bawah tuh kayak begitu-gituan. Suatu hari saya naik bis. Naik bis ini, Masya Allah, ini speakernya udah bukannya enak, malah nggak nyaman gitu di mobil itu. Udah suaranya pecah, musik yang nggak jelas. Saya suruh matiin. Pak, matiin, Pak. Ya dimatikan sama dia. Nah, sekarang ini kadang-kadang juga kalau di restoran saya suruh kecilkan dan matikan. Tapi nggak apa-apa, biasa saja. Kecuali mungkin orang banyak, orang lagi ada acara, kita masuk, kita suruh matiin, ya kita yang salah kan. Ya kita yang harus keluar di situ. Kita yang harus keluar di situ. Ya jadi memang pasar itu tempat yang seperti itu. Kalau kita memang ada kebutuhan, Allah membolehkan. Tapi kalau memang tidak ada kebutuhan, lebih baik tidak di sana. Begitu. Allah musta'an. Cukup ya? Kita tutup. Semoga Allah rahmati kita. Semoga Allah ampuni kita. Semoga Allah masukkan kita ke dalam bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kita kebaikan di bulan Ramadan. Allah angkat derajat kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah berikan kita kekuatan batin dan iman untuk menyempurnakan amal. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.